Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safin Syira dari semester 3C. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal hukum pidana yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian atau Hate Speech di Media Sosial yang ditulis oleh Ahmad Faisal Azhar, Eko Soponyono dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial diantaranya telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk aturan perundang-undangan pidana material dan telah ada dalam undang-undang di luar KUHP. Undang-undang tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut memiliki banyak kelemahan yuridis yang mengakibatkan sistem pemidanaan tidak dapat bekerja dengan baik dan maksimal. KUHP menghendaki pengaturan penyebaran ujaran kebencian dengan mengaturnya sebagai pelanggaran atau kejahatan. Namun undang-undang di luar KUHP tidak mencantumkan kualifikasi delik. Dari keenam undang-undang tersebut memiliki kelemahan atau masalah yuridis yang sama. Kelemahan yuridis terkait kejahatan korporasi di bidang ujaran kebencian ini tidak terdapat dalam tindak pidana yang diatur oleh undang-undang yang ada. Namun kelemahannya terletak pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan pada pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan korporasi di bidang ujaran kebencian. Misalnya masalah pertanggungjawaban pidana PJP korporasi di bidang ujaran kebencian, antara lain berupa tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dari sisi sanksi pidana, apabila denda tidak dibayarkan, tidak diatur masalah apa pidana pengganti denda yang dapat memberikan guna menggantikannya. Formulasi hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di masa yang akan datang terlihat lebih bagus dan lebih lengkap daripada formulasi hukum pidana dalam penanggulangan ujaran kebencian di masa yang akan datang, terlebih dalam konsep KUHP yang mengatur hal apa saja yang dapat dipidana terkait ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian di dalam dunia maya, kemudian kapan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kejahatan korporasi, adanya pengaturan tentang pidana pengganti denda apabila korporasi tidak mampu membayar denda, dan mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi di dalam penyebaran ujaran kebencian. Apabila tidak diatur oleh konsep KUHP, maka undang-undang khusus yang mengaturnya masih berlaku. Hal ini adalah suatu langkah progresif yang ditunjukkan oleh sistem pemidanaan di masa yang akan datang dalam menanggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.